Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Keisha. Saya Neria Agustina. Kami berdua adalah mahasiswi Prodi S1 Keperawatan semester 1. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi yang sangat penting dalam tubuh kita, yaitu tentang anatomi sistem pernapasan yang berperan penting dalam proses kebutuhan oksigenasi. Pernapasan adalah proses masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida dari dalam tubuh. Mari kita telusuri bersama struktur-struktur yang menjalankan fungsi ini. Sistem pernapasan sendiri terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Saya akan memulai dengan membahas bagian atas terlebih dahulu. Yang pertama yaitu hidung atau nares. Hidung adalah pintu masuk utama udara. Di sini udara dihangatkan, dilembabkan, dan disaring dari partikel debu oleh rambut-rambut halus atau silia sebelum bergerak terlebih jauh. Yang kedua adalah paring atau tenggorokan. Dari hidung udara masuk ke paring. Paring adalah saluran muskular yang terbagi menjadi 3 area. Yang pertama nasofaring atau belakang hidung. Yang kedua orofaring, belakang mulut, dan laringofaring atau area sebelum laring. Faring berfungsi sebagai jalur bersama untuk udara dan makanan. Yang ketiga adalah laring atau kotak suara. Laring terletak di bawah faring. Selain sebagai jalur udara, fungsi utamanya adalah untuk memproduksi suara. Di dalamnya terdapat pita suara. Yang keempat yaitu adalah epiglottis. Struktur penting terakhir di bagian atas adalah epiglottis. Ini adalah katup tulang rawan kecil yang sangat cerdas. Ketika kita bernafas, epiglottis akan terbuka agar udara masuk ke laring. Namun, ketika kita menelan makanan, epiglottis akan menutup laring untuk mencegah makanan untuk masuk ke dalam paru-paru. Oke, itu adalah 4 komponen utama saluran pernapasan atas. Selanjutnya akan dijelaskan struktur yang lebih dalam dan kompleks, yaitu saluran pernapasan bagian bawah, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mari kita lanjutkan perjalanan udara ke saluran pernapasan bagian bawah. Yang pertama ada trakea atau batang tenggorokan. Saluran udara pertama di bagian bawah adalah trakea. Trakea adalah tabung berongga yang diperkuat oleh cincin-cincin tulang rawan berbentuk C. Cincin ini berfungsi untuk menjaga agar trakea tetap terbuka dan tidak kolaps saat kita bernapas. Yang kedua, bronkus dan bronkiolus. Trakea kemudian bercabang menjadi 2 saluran utama, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus ini masuk ke paru-paru. Dalam paru-paru, bronkus terus bercabang menjadi saluran yang semakin kecil yang kita sebut bronkiolus. Lalu yang ketiga ada alveoli atau kantong udara. Bronkiolus akhirnya bermuara jadi sekelompok kantong kecil yang berbentuk seperti buah anggur yang dinamakan alveoli. Alveoli adalah tempat yang paling krusial. Kenapa? Karena disinilah terjadi pertukaran yang sesungguhnya. Oksigen diserap ke dalam darah dan karbon dioksida dilepaskan dari darah untuk dihembuskan keluar. Ini adalah proses difusi. Lalu yang keempat adalah paru-paru dan diafragma. Seluruh struktur ini terbungkus rapi di dalam paru-paru yang dilindungi oleh lapisan tipis yang disebut pleura. Namun, proses pernapasan tidak akan terjadi tanpa bantuan otot utama kita, yaitu diafragma. Saat kita inspirasi atau menarik napas, diafragma akan berkontraksi dan bergerak ke bawah, membuat rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Lalu saat kita ekspirasi atau menghembuskan napas, diafragma akan merelaksasi dan bergerak ke atas, membuat paru-paru mengecil dan udara keluar. Jadi, seluruh sistem ini bekerja secara terkoordinasi dari hidung hingga alveoli
dan dibantu oleh otot diafragma untuk memastikan kebutuhan oksigenasi tubuh kita terpenuhi. Jadi sebagai kesimpulannya, anatomi sistem pernafasan terbagi menjadi saluran atas yang terdiri dari hidung, faring, laring, dan epiglottis. Lalu saluran bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli, dan paru-paru. Bagian atas berfungsi sebagai penyaring dan penghantar, sementara bagian bawah khususnya alveoli adalah lokasi utama terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang sangat penting untuk kehidupan. Jadi, memahami anatomi ini adalah dasar penting dalam ilmu kesehatan, terutama bagi kita sebagai anak kesehatan untuk mengerti bagaimana mengidentifikasi dan menangani pasien dengan gangguan pernapasan. Sekian dari kami mengucapkan terima kasih sudah menonton. Kami membuka sesi tanya jawab di kolom komentar untuk teman-teman sekalian bagi yang ingin bertanya. Maaf bila ada salah tutur dan kata. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa. See you next time.